Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan web sederhana yang bertema website pribadi yang di dalamnya terdapat navbar dan dalam navbar tersebut terdapat menu home, menu pendidikan, jadwal kuliah, aktivitas, dan lainnya. Lalu untuk kodenya sendiri yaitu seperti berikut. Nah, untuk membuat tampilan web seperti ini, yaitu pada kalimatnya memiliki warna, dan pada background halaman websitenya yaitu juga memiliki warna. Di sini kita menggunakan kode CSS, di mana kode CSS itu digunakan untuk mengatur tampilan pada halaman website. Nah, seperti yang kita tahu pada kode HTML itu terdiri dari beberapa tag utama yaitu tag head dan tag body. Nah, untuk penggunaan kode CSS-nya sendiri terdapat 3 cara penggunaan kode CSS yaitu external sheet, internal sheet, dan inline sheet. Nah, di sini saya menggunakan internal sheet dan juga sedikit terdapat kode CSS yang saya gunakan dengan inline sheet. Nah, di sini untuk internal sheet kode CSS berada di tag head. Dengan menggunakan tag style, lalu kode CSS-nya itu berada di dalam kode tag style. Untuk yang pertama terdapat kode CSS selector tag, di mana di sini terdapat selector tag body yang berarti setiap elemen yang terdapat dalam tag body ia akan dijalankan dengan style yang sudah ditentukan di dalam kode CSS ini. Dan di sini terdapat property font family. Berarti setiap kalimat atau huruf yang terdapat dalam halaman web ini dia akan bertipe Arial sans serif. Kemudian untuk background color berarti dalam halaman web tersebut memiliki warna ghost white. Lalu di sini background size-nya 100%, padding-nya 0, dan kemudian di sini terdapat selektor nav-full, di mana di dalam selektor tersebut terdapat kode yang digunakan untuk mengatur tampilan pada navbarnya. Untuk list style tab-nya yaitu non, ukuran height-nya 30 pixel, padding-nya 0, margin-nya 0. Kemudian di sini terdapat display, justify content, dan align item. Di sini 3 kode ini digunakan untuk mengatur posisi dari navbarnya. Kemudian border radius di sini mengatur seperti ini. Apabila pointer ini menyentuh navbarnya, salah satu tab navbar, dia akan memunculkan warna seperti itu dengan ukuran 10 pixel. Kemudian transition seperti yang sudah dilihat, apabila tab navbar di sini disentuh, dia akan mengalami transition dalam border radiusnya seperti ini.
Nah, transitionnya itu dengan ukuran 2 second. Nah, kemudian setelah selektor nav full, di sini juga terdapat selektor nav full label di sini, yaitu kode untuk mengatur label pada setiap tab navbarnya. Di sini seperti tab home, tab pendidikan, dan seterusnya. Tampilannya itu diatur di sini, nav only label. Jadi pada nav only label ini mengatur font size-nya pada navbar, kemudian background size, juga color. Di sini color itu untuk mewarnai label dari setiap tab di navbar. Kemudian text decoration none, paddingnya 0,5 im, kemudian terdapat pengaturan kursor dan value-nya yaitu pointer. Maksudnya di sini kursor akan berubah menjadi seperti bentuk pointer di sini, seperti tangan tampilannya nanti. Jadi apabila kursor diarahkan kepada setiap tab navbar, dia akan berubah bentuk menjadi bentuk pointer. Seperti tangan ini. Dan kemudian terdapat selektor navly hover, di mana di sini digunakan untuk mengatur tampilan di sini. Nah, tunggu, terdapat sedikit kesalahan di sini. Harusnya transition ada di navly hover saja. Nah, jadi di sini navly hover digunakan untuk mengatur tampilan navbar. Nah, yang tadi transitionnya seharusnya ada di selektor navly hover. Nah, lalu backgroundnya terdapat linear gradient, maksudnya apabila navbar di sini disentuh, nah backgroundnya dia akan memunculkan warna gradasi ya, antara ungu dengan putih. Nah, kemudian terdapat 3 selektor ini yang bertipe class, ID, dan tag. Nah, di sini 3 selektor ini digunakan untuk mengatur tampilan dari isi atau konten pada setiap tab navbar di sini. Dan untuk selektor pertama yaitu class content, di sini digunakan untuk menyembunyikan konten secara default. Maksudnya yaitu apabila kita mengklik salah satu dari tab navbar di sini, maka dia akan memunculkan isi dari masing-masing, bukan maksudnya isi dari tabnya tersebut. Dan isi dari tabnya yang lain dia akan disembunyikan selama kita masih berada di tab yang dipilih. Misal kita memilih tab pendidikan, maka konten yang akan ditampilkan yaitu konten dari tab pendidikan. Dan untuk konten yang lainnya, dia akan disembunyikan. Kemudian ada selektor ID, di mana di sini digunakan untuk menampilkan konten ketika radio bottom dipilih. Nah, di selektor ini nanti akan mengatur tampilan dari konten yang sudah dipilih. Misal kita pilih home, nah di sini
display block. Maksudnya display block ini dari seluruh halaman web ini nanti akan terdapat halaman lagi, tapi di sini tidak ditampakkan ya. Dan kemudian di sini terdapat color. Di sini digunakan untuk mengatur warna dari kalimat maupun kata maupun huruf agar dia memiliki warna dengan kode ini. Pagar B57 EDC. Nah, kemudian terdapat selektor tag input di mana di sini mengatur tampilan konten apabila salah satu tab di sini dipencet, maka dia bertugas untuk menyembunyikan isi dari konten yang lain. Nah, kemudian setelah itu terdapat selektor class container. Nah, di sini class container ini digunakan untuk mengatur tampilan pada halaman web. Nah, di sini di dalam kontennya terdapat kontainer. Dan untuk kontainernya sendiri, dia memiliki pengaturan yang ada di dalam selektor di sini, yaitu untuk width-nya berukuran 800 pixel, height-nya 400 pixel, margin-nya 0, background-nya yaitu memiliki kode seperti ini, dan color, jadi setiap huruf, angka nanti akan memiliki warna antik white. Dan untuk ukuran paddingnya 5 pixel, border radius 8 pixel, kemudian box shadow-nya tidak ada, itu 00, 10 pixel, kemudian backdrop filternya ini nggak usah ya, ini tidak berguna, yang ini kita hapus saja. Nah, kemudian setelah itu terdapat selektor button. Di sini digunakan pada salah satu, di sini terdapat button ya. Jadi di sini digunakan untuk mengatur tampilan buttonnya. Dan di sini juga button hover digunakan untuk mengatur tampilan button. Setelah itu masuk kepada tag body. Nah, di dalam tag body terdapat tag input. Tag input di sini memiliki tipe radio yang fungsinya yaitu untuk memilih konten mana yang akan ditampilkan. Kemudian terdapat ID di setiap inputnya yang memiliki nama sesuai dengan tab yang ada di navbar. Jadi apabila tab di sini misal memilih tab home, dia akan menampilkan konten dengan ID home dan ditaruh di dalam div class. Nah, dan selanjutnya setelah input-input ini terdapat kode unordered list, di mana di sini untuk membuat navbar dengan menggunakan unordered list. Nah, seperti yang ditampilkan di sini terdapat beberapa list, terdapat list home, pendidikan, jadwal kuliah, aktivitas, dan lainnya. Setelah kode unordered list, di sini terdapat
kode div class. Nah, di mana di dalam kode div class ini digunakan untuk menampilkan konten pada setiap menu yang ada di navbar di sini. Nah, untuk menu home di sini digunakan div class content home. Jadi dalam div class content home ini terdapat div class lagi, yaitu div class container, di mana di sini digunakan untuk menampilkan isi dari konten yang ada dalam kontainernya sendiri. Nah, untuk penjelasannya dari awal, yaitu dalam div class content sendiri terdapat tag H1 untuk menampilkan kalimat home seperti yang ada di sini. Kemudian terdapat tag tabel. Di sini tag tabel digunakan untuk mengatur posisi dari setiap elemen yang terdapat pada konten home. Jadi tabel ini mengatur posisi antara kontainer dengan gambar yang ada pada konten home di sini. Jadi dia mengatur posisinya antara kontainer dengan gambar agar berada sejajar di dalam konten home. Kemudian untuk konten lainnya seperti pendidikan, jadwal kuliah, aktivitas, itu memiliki pengaturan yang sama dengan konten home. Namun pada konten lainnya di sini berbeda ya dengan konten sebelumnya, yang mana di sini tidak menggunakan kontainer, tapi hanya memunculkan kalimat, gambar, dan button. Nah, untuk pengaturan posisinya juga di sini menggunakan tag table agar posisi dari setiap elemennya teratur dan lurus. Untuk pembuatan buttonnya sendiri di sini menggunakan tag button yang pengaturan stylenya juga tadi sudah ada di kode CSS. Jadi apabila button di sini diklik, maka dia akan langsung mengakses website lainnya, di mana di sini websitenya itu langsung mengakses Instagram, dan untuk button kedua di sini langsung mengakses Pinterest. Sekian dari saya mengenai pembuatan web sederhana tentang web pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.